Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan bahas saham ENRG dari sisi profil bisnis, kinerja tahunan, keuangan, valuasi, prospek ke depan, dan di akhir video akan ada kesimpulan dari saya. Langsung saja kita bahas. Saham ENRG memiliki nama perusahaan PT Energi Mega Persada (TBK) dengan logo EMP berwarna hijau seperti tampilan di layar. Untuk selanjutnya kita sebut saham energi saja ya, untuk memudahkan pengucapan dan mirip dengan kode sahamnya. Bisnis perusahaan ini adalah menjual gas alam dan minyak mentah. Saham energi ini dipegang oleh 21% oleh PT Shima Global Capital, 16% oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TBK), dan 61% masyarakat. Saham ini seolah-olah tidak diinginkan oleh pengendali karena porsi masyarakatnya sangat besar. Direktur utamanya adalah Shailendra Surmansyah Bakri dari keluarga Grup Bakri. Saham energi ini dikendalikan oleh Grup Bakri lewat PT Shima Global Capital, dan baru saja kita lihat ada anggota keluarga yang menjabat sebagai direktur utamanya. Ini juga ada potongan gambar artikel mengenai Grup Bakri yang mengendalikan saham energi lewat PT Shima. Grup Bakri memiliki citra yang buruk dari beberapa kejadian di masa lalu. Kejadian lumpur Lapindo tahun 2006 sampai sekarang. Tata kelola yang buruk sehingga merugikan banyak investor di tahun 2008. Perusahaan Tata dari India tidak jadi investasi di saham bumi karena laporan keuangannya diragukan setelah dilakukan pemeriksaan di tahun 2010 sampai 2017. Manipulasi harga saham. Rebutan posisi Ketua Kadin pada tahun 2024 kemarin. Selanjutnya kita masuk ke kinerja tahunan saham energi. Ini tabel kinerja keuangan yang saya ringkas dari tahun 2012 sampai sekarang. Saya hanya ringkas bagian yang terpenting saja. Tahun 2019 ke bawah, kinerja saham energi sangat buruk, mengalami kerugian yang cukup besar karena masalah hutang, penurunan nilai aset dan lain-lain. Sehingga ekuitas berkurang cukup banyak dan merugikan investor. Namun setelah masuk ke tahun 2019, ada perbaikan kinerja, ada pertumbuhan dari sisi ekuitas, omset dan laba. Bagian terpentingnya adalah ekuitas, karena saat kita membeli saham, sama dengan kita membeli ekuitas. Ekuitasnya terus naik dari tahun 2019 sampai sekarang. Berikutnya saya akan bahas laporan keuangan terbaru yaitu dari kuartal 1 tahun 2025. Pertama kali kita akan bandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Aset lancar tercatat sebesar 254 juta dolar Amerika. Aset lancar adalah aset yang mudah dijadikan uang kas dan terdiri dari uang kas juga. Lalu pada liabilitas jangka pendek tercatat 433 juta dolar Amerika. Liabilitas jangka pendek ini maksudnya adalah hutang yang harus segera lunas di bawah 1 tahun. Terlihat aset lancarnya hanya 254 juta dolar Amerika. Hanya cukup menutupi sebagian besar hutang jangka pendeknya. Artinya saham energi ini punya resiko gagal bayar. Kita masuk ke bagian modal kerja. Modal dari hutang atau liabilitas sebesar 909 juta dolar Amerika. Sedangkan modal dari investor dan akumulasi laba bersih, yaitu ekuitas sebesar 747 juta dolar Amerika. Data ini menggambarkan bahwa setiap uang yang dihasilkan, porsi terbesarnya untuk membayar hutang, bukan masuk ke investor. Investor mendapatkan jatah yang lebih sedikit. Idealnya ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas agar setiap uang yang dihasilkan bisa masuk ke bagian investor. Lalu selanjutnya bagian laporan laba rugi. Dari sisi omset, terjadi peningkatan 20% dari periode tahun lalu, 2024. Kontribusi omset terbesarnya dari penjualan gas bumi sebesar 63% dan minyak mentah hanya 34% saja. Dari sisi omset, lumayan oke. Berikutnya laba bersih hanya naik 1,6% saja, padahal omsetnya naik 20%. Ini terjadi karena biaya yang meningkat. Di sisi arus kas, ada pemasukan sebesar 65 juta dolar Amerika. Cukup positif. Secara keseluruhan dari sisi omset, laba dan arus kas cukup positif. Sekarang kita masuk ke bagian valuasi. Di harga Rp310 di tanggal 17 Juni 2025, saham energi memiliki price book value ratio sebesar 0,62 kali dan price earning ratio sebesar 6,55 kali.
Di harga 310 ini saham energi masih murah dari sisi valuasi. Sayangnya saham energi tidak pernah memberikan dividen sejak tahun 2004. Selanjutnya mengenai prospek pertumbuhan saham energi. Pertumbuhan bisnis saham energi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kenaikan harga pasar gas bumi dan minyak mentah, peningkatan volume produksi, mendapatkan cadangan baru migas, akuisisi cadangan migas lain, diversifikasi dan aktivitas pendukung lainnya. Semua itu bisa kita lihat dari berita-berita yang ada di media bisnis. Ini contohnya, dari berita-berita ini kita dapat memprediksi peningkatan omset di masa depan. Jika artikel berita ini menyebut angka detailnya, akan lebih mudah diprediksi. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan. Menurut saya, saham energi ini tidak cocok bagi investor jangka panjang berdana besar karena masalah tata kelola yang buruk. Ada beberapa kejadian buruk di masa lalu seperti kejadian saham bumi, manipulasi harga saham dan lain-lain, serta tidak ada dividen rutin bagi investor jangka panjang. Namun saham energi ini cocok bagi trader jangka pendek dengan memanfaatkan rumor, berita, pergerakan market maker dan lain-lain. Sekian analisa saya mengenai saham energi ini. Jika ada informasi yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya.